Selanjutnya kita akan buka Google Data Studio untuk memulai praktikum. Bisa di search Google Data Studio. Kemudian ini kita klik Google Data Studio. Kalau belum pernah sama sekali maka harus sign up dulu ya. Masukkan gunakan email. Kemudian kalau sudah sign in ya. Jadi saya sudah pernah sign up, jadi sekarang saya sign in. Kemudian di sini teman-teman tampilannya mirip ya seperti kita membuat Google Form. Di sini ada template kosong atau template laporan kosong. Kemudian di sini ada galeri template yang lain kalau mau menggunakan. Oke, saya rasa karena ini kita mulai dari hal yang sederhana, jadi kita bisa mulai dari laporan kosong dulu. Diklik laporan kosong. Kemudian dia akan memunculkan halaman untuk kita mulai membuat dashboard laporan. Nah, di sini untuk datanya kita bisa pilih ya beberapa sumber data. Di sini yang kita populer adalah Google Spreadsheet ya. Jadi ini Google Spreadsheet itu adalah luaran dari hasil respon Google Form kita. Nah, jadi hasil respon Google Form itu bisa kita langsung olah menggunakan Google Data Studio di sini. Atau kalau misalnya teman-teman punya file .csv ya, comma separate value bisa menggunakan upload file. Oke, saya akan gunakan Google Spreadsheet ya. Kemudian kalau misalnya ini tersimpan pada jadi kuesionernya itu tersimpan pada Google Drive teman-teman masing-masing. Nah, bisa di sini pilih yang mungkin milik saya gitu ya. Nanti bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan data orang lain, kalau menggunakan data Google Spreadsheet yang sudah saya share di PPT, itu bisa di URL. Nah, masukkan URL-nya di sini. Nah, ini dia akan muncul lembar kerjanya, form respon 1. Gunakan baris pertama sebagai header, iya. Sertakan sel yang disembunyikan dan difilter, iya. Oke, misalnya, oke. Kemudian saya akan klik tambahkan. Oke, tambahkan ke laporan. Nah, di sini dia akan muncul ya, datanya sudah masuk. Kemudian ini adalah kolom yang tersedia ya. Ada time itu waktu pengambilan, waktu datanya tersimpan kapan. Kemudian ini ada jawaban-jawaban terhadap kuesioner-kuesionernya tadi. Oke, kalau misalnya data aslinya itu seperti ini. Nah, ini adalah data yang tadi URL-nya yang saya kopikan tadi seperti ini. Jadi kita punya 6 data. Kemudian di sini ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, kemudian juga ada nama kecamatan. Di sini ada jawaban dari masing-masing responden ya. Oke. Kemudian dari sini ya kita akan membuat laporan gitu, membuat laporan. Oke, saya akan cek dulu di modulnya itu kita akan buat. Nah, misalnya ini mau menambahkan diagram gitu ya, berarti kita klik yang tambahkan diagram. Oke, mau diagram mana yang dibuat? Nah, silahkan dipilih. Di situ misalnya nih kita mau buat diagram batang gitu ya. Nah, kita akan pilih diagram batang. Nah, di sini. Klik atau tarik lepas untuk menambahkan diagram. Klik aja dulu. Nah, di sini nanti akan muncul diagram batang. Nah, kemudian setelah muncul lembar kerja seperti ini, muncul diagram seperti ini, maka pada sebelah kanan, nih ya, sebelah kanan lembar kerja, itu akan muncul struktur dashboardnya Google Data Studio. Di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu data source ya. Nah, ini data source-nya, sumber datanya, kemudian dimensi. Nah, dimensi merepresentasikan kategori yang diletakkan pada sumbu Y. Nah, berarti di sini ini dimensinya berarti adalah nama. Oke, nah ini dimensinya adalah nama ya. Nama. Kemudian di situ juga ada metrik ya. Metrik itu merepresentasikan angka kuantitatif yang dihitung dan diletakkan pada sumbu Y. Nah, berarti di sini metriknya dia adalah record count. Berarti dia akan menghitung
berapa jumlah orang yang namanya Niken, ya jelas satu ya, satu dan seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah dimensinya adalah yang di sini kolom yang tersedia ini kan dimensinya. Kemudian dimensi ini bisa kita letakkan di sini ya dimensi. Jadi ini kolom yang tersedia. Kalau misalnya ini mau dijadikan sumbu X ya, maka tinggal di drag and drop ke dimensi. Kalau misalnya dia mau dijadikan perhitungan, nah, maka dia dimasukkan ke dalam metrik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa metrik ini dia merupakan angka atau dia merupakan integer. Jadi sesuatu yang bisa dihitung. Contohnya, record count, hitung jumlah orang yang namanya Niken, Ahmad, Joko, Nancy, Joni, dan Kiki. Jadi metrik ini sesuatu yang bisa dihitung ya. Nah, di sini makanya di sini dia ada jenisnya dia adalah angka. Oke, nanti kalau saya mau nambahkan metrik di sini tinggal diklik tambahkan metrik. Oke, kita akan coba satu-satu sesuai yang ada di modul ya, biar teman-teman juga bisa paham terkait dengan materi yang ada di modul. Oke, kemudian di sini ketika kita ingin menampilkan jumlah konsumen lele per kecamatan di Kota Malang, maka kita replace dimensi nama tadi, ini nama, kita replace dengan nama kecamatan. Nah, ini kita replace dengan nama kecamatan. Replace tinggal di drag and drop ini. Nah, di sini ada Lowokwaru, Blimbing, Kedung Kandang. Kemudian di situ Lowokwaru ada 2 orang. Ya, jadi dia akan menghitung count, berarti kan record count ya. Jadi dia akan menghitung dari 6 record tadi berapa orang yang berasal dari Lowokwaru, berapa data yang berasal dari Blimbing, berapa data yang berasal dari Kedung Kandang, berapa data yang berasal dari Kojen, berapa data yang berasal dari Sukun. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dari sini jadi teman-teman sudah tahu apa itu dimensi dan apa itu metrik. Ya, dimensi itu dia sumbu X-nya, kalau metrik sumbu Y-nya. Kemudian selanjutnya ketika kita ingin menampilkan rata-rata usia konsumen per kecamatan. Nah, jadi di per kecamatan ini kita mau tahu nih rata-rata usia konsumennya itu berapa. Oke, kita akan coba buat diagram yang baru saja ya. Jadi ini kita bisa buat banyak diagram di sini. Tambahkan diagram, mungkin saya bikin diagram yang sama. Nah, di sini saya taruh di sini. Nah, di sini. Oke, kita akan mau menghitung rata-rata usia konsumen ya per kecamatan. Berarti di sini tetap dimensinya adalah per kecamatan. Jadi karena dia per kecamatan ya. Yang dihitung apa? Rata-rata usia konsumen. Nah, rata-rata usia konsumen berarti di situ caranya adalah drag and drop kolom umur ke kolom metrik. Drag and drop kolom kolom umur ya. Jadi kita kolom umur ya. Berapakah umur Anda ini ke metrik? Taruh di sini. Tambahkan metrik. Nah, terus kemudian yang record count ini kita hapus saja ya, karena kita hanya mau menampilkan satu data aja. Saya delete. Nah, berapakah umur rata-rata? Karena dia summarize ya. Kalau summarize itu berarti total. Nah, di sini kita ganti, jangan summarize. Kita mau yang rata-rata, average ya. Oke, ini average ya. Average berapakah umur rata-rata dari setiap kecamatan. Jadi ternyata di Klojen rata-rata usianya sudah 40, kalau di Blimbing rata-rata usianya 25 dan seterusnya. Nah, jadi ini contohnya diagram yang menampilkan umur rata-rata responden berdasarkan kecamatan. Kemudian, nah teman-teman bisa eksplorasi lagi dengan diagram-diagram yang lain ya. Misalnya nih kita akan ambil oke, karena ini ya misalnya ini ada bentuk-bentuk yang lain ya, atau misalnya kita mau bikin yang diagram lingkaran. Nah, gini. Oke, kita mau menghitung di sini kalau dilihat ya, berarti ini persentase orang yang responden di Lowokwaru 33%, responden yang di Blimbing 16% ya, Kedung Kandang berapa persen gitu.
Terus kalau misalnya kita mau tahu responden laki-laki dan perempuan gitu ya, berarti kita bisa pakai diagram lingkarannya, bebas mau yang mana aja boleh. Ini saya coba kecilkan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan berarti yang kita ganti adalah nama kecamatannya ini kita ganti dengan jenis kelamin. Nah, jadi ketahuan perempuannya 50%, laki-lakinya 50%. Jadi menurut saya ini salah satu cara kita membuat visualisasi yang mudah ya dengan Google Data Studio sesuai dengan kebutuhan analisis teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan pada modul ya, yaitu buatlah dashboard pada Google Data Studio yang dapat menampilkan data jumlah konsumen lele, jadi berapa jumlah konsumen lelenya berdasarkan wilayah kecamatan dan pekerjaannya. Nah, di situ juga pada modul juga sudah dijelaskan ya nanti hasil akhirnya seperti itu. Jadi silakan teman-teman berkreasi untuk membuat grafik dengan hasil akhir seperti pada modul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.